Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini untuk kelas 12 IPS masih tentang statistika. Yang akan kalian pelajari adalah ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data di statistika ini itu pertama, ada yang disebut dengan jangkauan, ada yang disebut dengan hamparan, ada juga yang disebut dengan simpangan kuartil. Kemudian yang kedua itu ada yang dinamakan simpangan rata-rata. Oke. Yang pertama jangkauan. Jangkauan itu disebut juga atau nama lainnya adalah range. Apa itu range? Range itu adalah selisih nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Makanya di sini range atau jangkauan itu sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Kemudian selain jangkauan ada yang disebut dengan hamparan. Hamparan itu nama lainnya adalah jangkauan antar kuartil. Nah, artinya hamparan dilambangkan dengan huruf H ini itu adalah selisih antara kuartil terbesar dikurangi kuartil terkecil. Makanya di sini hamparan sama dengan kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Kemudian yang berikutnya ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu bisa disebut dengan jangkauan semi antar kuartil. Jangkauan semi antar kuartil artinya itu adalah setengah dari jangkauan antar kuartil atau setengah dari hamparan. Di sini dilambangkan dengan SK, simpangan kuartil itu sama dengan setengah dari hamparan, yang artinya itu adalah setengah dari selisih kuartil terbesar dikurangi kuartil terkecil. Oke, kemudian yang terakhir nanti ada simpangan rata-rata. Nah, sekarang kita coba bahas dulu yang pertama ini. Oke, nah yang pertama contohnya itu yang nomor 1, tentukan jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil dari data berikut. Oke, bentar. Oke, dari yang nomor pertama dulu, nomor 1A ya. Nah, coba kita urutkan terlebih dahulu saja karena nanti ketika penentuan nilai kuartil harus data terurut ya. Oke, kita coba urutkan. Mulai dari nilai 1 itu ada 2. Kemudian yang 2 ada 2 juga. Kemudian 3 ada 1. Kemudian 4 ada 1. 5 ada 1. Kemudian 6 ada 1, 2. Kemudian 7 tidak ada, 8 ada 2, kemudian 9 ada 1. Kita cek dulu ya. Jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita cek yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, ini ada yang kurang. Yang mana ya? Oh, ini duanya ada 3. 1, 2, 3. Oke. Di sini kayak kita selipkan angka 2 gitu ya. Oke, jelas kan? Oke. Nah, udah sama ya. Jadi N-nya sama dengan 13. Nah, yang pertama itu yang ditanyakan adalah jangkauan. Oke. Jangkauan itu kita lihat lagi rumusnya, range sama dengan nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Nah, sekarang kita substitusikan nilai datanya. X maksimumnya berarti 9 dikurangi X minimumnya 1. Jadi range-nya sama dengan 9 kurang 1, 8. Nah, itu untuk jangkauannya. Nah, kemudian yang kedua itu yang ditanyakan adalah hamparan. Nah, hamparan itu kan ini ya, rumusnya adalah H sama dengan Q3 dikurangi Q1 atau kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Sekarang kita buka lagi di materi yang sebelumnya yang tentang kuartil. Nah, ini ya, untuk kuartil data tunggal rumusnya adalah Q ke I sama Ibu dilipat ya. Oke, Q ke I kita cari berarti kuartil ketiga ya. Nah, dari sini Q ke I. Q ke I itu sama dengan kan rumusnya ini ya, X ke I dikalikan N plus 1 per 4. Oke, nah sekarang kita cari kuartil pertamanya.
Betul ya, kuartil pertama sama dengan nilai data ke I-nya diganti oleh 1 karena kuartil pertama, N-nya 13 ditambah 1/4. Jadi sama dengan suku ke 13 tambah 1 14, 14 dibagi 4 sama dengan 3, nilai data ke 3,5 gitu ya. Nah, karena merupakan hasilnya tidak bilangan bulat, maka kuartil ke satunya nanti pakai rumus yang ini ya. Q ke I sama dengan Q ke I sama dengan pakai interpolasi linier X ke N ditambah desimalnya berapa, kemudian X ke N plus 1 dikurangi X ke N. Nah, gitu ya. Nah, yang ini kan desimalnya ya, yang ini N-nya gitu. Jadi nanti Q ke 1 sama dengan X ke N, berarti X ke 3 ditambah desimalnya yang ini 0,5 dikalikan XN plus 1 berarti X4 dikurangi XN berarti X3. Jadi nanti langsung kalian substitusikan nilai data ketiganya 1, 2, 3, 2 ditambah 0,5 dikalikan X keempat, suku keempat 1, 2, 3, 4 2 dikurangi X ketiga 1, 2, 3, 2. Jadi sama dengan 2 ditambah 0,5. Oh, ini sorry kepotong ya. Nah, ini tadi tuh sampai sini ya, X ketiganya 2. Tadi kan udah dicari 1, 2, 3 ditambah 0,5 nya substitusikan lagi. Ditulis kembali X4 nya 1, 2, 3, 4, 2 dikurangi X3, X3 nya substitusikan 1, 2, 3 2 ya. Jadi 2 ditambah 0,5 2 kurangi 2 0 gitu ya, sama dengan kalian kalikan dulu 0,5 kali 0 0, 0 tambah 2 2. Jadi kuartil pertamanya adalah 2. Sekarang kuartil ketiga. Kuartil ketiga berarti sama dengan X ke 3 dikalikan N-nya 13 ditambah 1 dibagi 4 gitu ya. Jadi sama dengan X ke 3 dikali 14 dibagi 4 sama dengan 14 dibagi 4, ini kan 3,5 dikali 3 berarti 10,5. Jadi X ke 10,5. Ini sebagai X ke N nya, ini desimalnya. Oke, jadi kita pakai interpolasi linier. Nanti Q3 nya sama dengan X ke 10 ditambah, ini nilai desimalnya 0,5 dikalikan X ke 10 tambah 1, X ke 11 dikurangi X ke 10. Oke, jadi sama dengan X ke 10 1, 2 sorry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti 6 ya, ditambah 0,5 dikalikan X ke 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 8 dikurangi X ke 10 tadi 6 sama dengan 6 ditambah 0,5 8 dikurangi 6 2 ya. Jadi sama dengan 6. Nah, ini dikalikan dulu 0,5 dikali 2 1 ditambah 6 7. Jadi kuartil ketiganya sama dengan 7. Baru sekarang kalian cari hamparannya. Sini aja ya, hamparan sama dengan kuartil ketiga. Kuartil ketiganya 2. Kuartil ketiganya 7 dikurangi kuartil ke satunya 2. Jadi hamparannya itu sama dengan 5. Gitu ya. Dan terakhir itu yang ditanyakan adalah simpangan kuartil. Oke. Simpangan kuartil. Tadi rumusnya gimana? Ini ya, setengah dari hamparan. Jadi simpangan kuartil atau SK itu sama dengan setengah dari hamparan. Tadi kan hamparannya sudah ada ya.
Oke, yang ini ya, hamparan 5 berarti setengah dari 5 sama dengan 5/2 atau boleh jadi sama dengan 2,5. Gitu ya. Itu jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil untuk yang data tunggal. Jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Oke, sekarang ke contoh yang berikutnya yang nomor 1B. Oke, itu bentuk datanya seperti itu ya. Ini sama aja sebetulnya. Oke, nanti yang nomor B-nya sama kalian kerjakan ya, karena ini sama aja dengan 1A. Jangkauan, untuk jangkauan kan nilai terbesar dikurangi nilai data terkecil. Di sini sudah ada ya, nilai terbesarnya siapa, nilai terkecilnya siapa. Kemudian hamparan, kalian cari kuartil ketiga dan kuartil ke satunya terlebih dahulu. Kemarin udah dikasih tahu kan caranya untuk menentukan nilai kuartil dari bentuk data yang seperti ini. Nanti kalian coba. Kemudian nah yang C juga sama. Jangkauan ini terlihat kan nilai terbesarnya siapa, nilai terkecilnya siapa. Kemudian hamparan dan simpangan kuartil, karena kalian membutuhkan nilai kuartil ketiga dan kuartil pertama, kalian nanti buka lagi video yang sebelumnya. Oke. Nah, itu untuk yang jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Nah, gitu ya. Di situ udah ada rumusnya. Nah, ini lebih ke yang sudah kalian pelajari sebetulnya. Jadi, kalian nanti pelajari lagi di video sebelumnya untuk menentukan nilai kuartil ketiga dan kuartil ke-1 untuk data yang bentuknya seperti ini dan seperti ini. Nanti kalau kuartil ketiga dan kuartil ke-1-nya sudah ketemu, kalian substitusikan ke rumus. Oke. Nah, sekarang yang terakhir simpangan rata-rata. Nah, yang ini ya. Nanti ini sama Ibu dimasukkan ke dalam tugas. Oke. Nah, simpangan rata-rata, apa itu simpangan rata-rata? Ini simpangan rata-rata itu adalah simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung. Simpangan rata-rata dilambangkan dengan SR, yang ini. Simpangan rata-rata data tunggal dan data kelompok dirumuskan sebagai berikut. Jadi simpangan rata-rata itu kalau Ibu ulangi lagi adalah merupakan nilai rata-rata. Dari apa? Dari selisih nilai data dengan nilai rata-rata. Gitu. Jadi selisih nilai data dikurangi nilai rata-rata, nanti dibagi jumlah seluruh data. Jumlah banyaknya data. Oke, nah sekarang kita coba langsung ke contoh soal. Oke, di sini aja ya. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata, ini ke contoh yang 2A. Jawab 2A. Itu ya, ini datanya 4, 5, 3, 6, 7, 8, 6, 9. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata, itu yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan nilai rata-rata. Menentukan nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Jadi pertama kalian tentukan nilai rata-ratanya dengan cara jumlahkan semuanya gitu ya. 4 ditambah 5. Bentar. Oke. Sorry. Kita urutkan saja terlebih dahulu. Berarti mulai dari 3-nya ada 1 gitu ya. 4-nya ada 1. Kemudian 5-nya ada 1, 6-nya ada 2, 7-nya ada 1, 8-nya 1, dan 9-nya 1. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Sekarang yang akan kalian cari adalah simpangan rata-rata. Pertama cari rata-ratanya, jumlahkan semuanya, berarti 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 dibagi banyaknya seluruh data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 3 tambah 4 7, 7 tambah 5 12, tambah 6 18, tambah 6 24, tambah 7 31, tambah 8 39, tambah 9 48, nanti dibagi 8 jadi sama dengan 6. Rata-ratanya sama dengan 6. Nah, sekarang kita ke rumus. Oke, rumusnya yang ini ya.
Nah, kalau kalian aplikasikan sama ibu nggak ditulis lagi rumusnya, nanti kalian lihat rumusnya ke sini. Simpangan rata-rata itu sama dengan sigma. Sigma itu artinya jumlah dari selisih nilai data dikurangi rata-rata. Berarti ini kan dalam nilai mutlak ya. Artinya kalau dalam nilai mutlak hasilnya harus selalu positif. Oke. Pertama mulai dari 3 dikurangi 6. Nah, gitu. Ditambah karena sigma, nilai mutlak dari 4 dikurangi 6, ditambah nilai mutlak dari 5 dikurangi 6, ditambah nilai mutlak dari 6 dikurangi 6. Oke, nah ternyata ini 6 nya ada 2, kalikan 2 belakangnya karena 6 nya ada 2. Kemudian ditambah nilai mutlak dari 7 dikurangi 6, ditambah nilai mutlak dari 8 dikurangi 6, kemudian ditambah nilai mutlak dari 9 dikurangi 6. Nah, nanti dibagi banyaknya keseluruhan data itu ada berapa? Tadi ada 8 ya semuanya. Oke, ini N sama dengan 8, di sini bagi N berarti dibagi 8. Nanti simpangan rata-ratanya sama dengan 3 dikurangi 6 kan negatif 3, karena ini dalam nilai mutlak berarti kalian positifkan jadi hasilnya 3, ditambah 4 kurangi 6 negatif 2 dinilai mutlakan jadi 2, ditambah 5 kurang 6 negatif 1 dinilai mutlakan jadi 1, ditambah 6 kurang 6 0, 0 kali 2 0, ditambah 7 kurang 6 1, ditambah 8 kurang 6 2, ditambah 9 kurang 6 3 dibagi 8. Jadi nanti simpangan rata-ratanya sama dengan 3 tambah 2 5 tambah 1 6 tambah 1 7 tambah 2 9 tambah 3 12. Nanti 12 dibagi 8, jadi simpangan rata-ratanya sama dengan 12 bagi 8 1,5. Nah, itu ya. Oke. Nah, nanti bisa kalian pelajari lagi, nanti sama ibu di-capturekan ya langkah-langkahnya. Oke, nah sekarang yang 2B jika bentuk datanya seperti ini. Untuk simpangan rata-rata. Nah, kalau yang nomor 2B itu kalian bisa, oke kita gunakan tabel yang ini aja ya. Ini kan sebagai XI-nya, ini sebagai FI-nya gitu ya. Nah, kemudian nah, kalian cari dulu nilai tengahnya. Oke, ini berarti belum XI ya. Nah, kalian cari dulu nilai tengahnya di sini nih. Nah, jadi nanti si tabel yang ini, tabel apa namanya? Tabel yang sudah ada di soal, kalian tambahkan kolom ke pinggirnya gitu ya. Pertama XI. X itu apa? X itu nilai tengah, diperoleh dari mana? Kemarin kan udah ya, yang waktu menentukan nilai rata-rata, jumlahkan bagi 2. 1 tambah 5, 6, 6 bagi 2, 3. 6 tambah 10, 16, 16 bagi 2, 8. 11 tambah 15, 20, 6, 26 bagi 2, 13. 16 tambah 20, 36, 36 bagi 2, 18, 21 tambah 25, 46 bagi 2, 23 gitu ya. Nah, pertama ini yang kalian tambahkan, kolom yang kalian tambahkan. Kemudian yang kedua, kalian tambahkan kolom untuk FI kali XI. Kenapa Bu harus FI kali XI? Kalian kan mau menentukan nilai rata-ratanya dulu. Nah, nilai rata-ratanya itu kan kalau bentuknya tabel itu rumusnya, bentar ibu cari dulu yang waktu kemarin. Nah, ini mencari rata-rata atau min data kelompok. Jadi kalian harus ada dulu atau punya dulu FI kali XI nya, nanti ditotalkan, disigmakan ya, ditotalkan, dibagi jumlah seluruh frekuensinya. Oke, pakai rumus yang ini nih. Oke, kita taruh di sini rumusnya ya. Yang ini. Nah. Oke, nah FI kali XI untuk yang ini kalian kalikan saja. 6 kali 3 18, kemudian 3 kali 8 24, 4 kali 13 berarti berapa?
40 ditambah 12 52, 4 kali 18 40 ditambah 32 72, kemudian 8 dikali 23 160 24 184 gitu ya. Nah, karena butuh sigmanya, berarti kalian bikin nanti di bawah barisan yang baru. Sigma dari FI kali XI itu kan ya sama dengan, nah sini aja ke bawah, 8 tambah 4 12 tambah 2 14 tambah 2 16 tambah 4 20, 2 tambah 1 3 tambah 2 5 tambah 5 10 tambah 7 17 tambah 8 25 ya, 1 tambah 1 2, jadi 200, bentar, 2 ini kan 2 naik 2 ya, 25, 2 tambah 1 3 350. Kalian juga butuh sigma FI, artinya dari sini nih, sigma FI nya kalian totalkan jadi sama dengan 6 tambah 3 9 tambah 4 13 tambah 4 17 tambah 8 25 gitu ya. Jadi nanti kalian buat di sini aja ya, X di sini atau di sini nih. Nah, berdasarkan rumus kan ini ya, X bar sama dengan, kelihatan enggak? Nah, ini ya. Gini, X bar itu sama dengan sigma dari FI kali XI dibagi sigma FI, berarti yang ini. Oke, untuk yang nomor 2B di sini aja, berarti X barnya sama dengan yang ini 350 dibagi 25. Jadi sama dengan berapa? 14 ya. Nah, udah gitu kalian bikin kalau udah punya rata-ratanya berarti X barnya sama dengan 14. Nanti di sini bikin tabel yang baru untuk menentukan simpangan rata-rata. Ini yang karena rata-ratanya sudah sama Ibu disimpan ya. Nah, sekarang kita fokus ke menentukan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu kan yang ini ya. Simpangan rata-rata XI dikurangi nah yang ini nih, FI dikalikan XI dikurangi X bar. Jadi kalian sekarang bikin dulu yang nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Nah, itu ya, kolom ketiga. Nah, XI dikurangi X bar. Oke. Nah, XI nya kan yang ini, X barnya yang ini 14 gitu ya. Kemudian di dalam nilai mutlak artinya hasilnya pasti akan positif. 3 dikurangi 14 negatif 11. Karena di dalam nilai mutlak jadi positif 11. 8 dikurangi 14 negatif 6 jadi positif 6. 13 kurang 14 negatif 1 jadi positif 1. 18 dikurangi 14 itu 4 ya. Kemudian 23 dikurangi 14 berapa? 13 dikurangi 4 9. Nah, gitu. Nah, udah bikin selisih dengan nilai rata-rata, kalian bikin lagi satu kolom, yaitu ini nih, FI dikalikan XI dikurangi X bar. FI dikalikan nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Nah, ini kolom terakhir yang kalian buat. Jadi ada 4 kolom tambahan. Oke. Nah, sekarang yang ini kalian kalikan frekuensi 11 kali 6. Oke, ini kan FI dikalikan nilai mutlak XI dikurangi X barnya, yang ini frekuensinya yang ini. 6 dikali 11 66, 3 kali 6 18, 4 kali 1 4, 4 kali 4 16, 8 kali 9 72. Kemudian sama kalian totalkan sigma dari FI dikalikan XI dikurangi X bar itu sama dengan 6 tambah 8 14 tambah 4 18 tambah 6 24 tambah 2 26, 2 tambah 6 8 tambah 1 9 tambah 1 10 tambah 7
117 ya, jadi 176. Nah gitu, kemudian kalian lihat lagi rumusnya kayak di sini ya. Simpangan rata-rata itu sama dengan, nah ini total dari yang ini FI kali XI dikurangi X bar, yaitu yang atas berarti ini ya 176 dibagi total yang ini sigma F, berarti yang ini kan, dibagi 25. Jadi hasilnya 176 dibagi 25, 7 kali 25 175, berarti 7 ya. Sisa 1 dibagi 25 0,4, jadi 7,04. Itu untuk simpangan rata-rata. Oke. Sampai sini dulu yang kalian pelajari di ukuran penyebaran data untuk jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, dan simpangan rata-rata. Untuk latihan sama ibu di share di Google Classroom. Berikut pertanyaan yang tadi yang kalian harus jawab yang ini ya. Nanti sama ibu digabung dengan latihan yang harus kalian kerjakan. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.